dalam dirimu yang merasa takut itu biasanya muncul hal-hal itu. Yang pertama tension. Tension itu tegang. Kalau kamu takut kan terus tegang. Kadang-kadang deg-degan. Yang tadi nginep malam-malam di rumah yang sepi sendiri itu kan nggak ada apa-apa, ada angin aja kamu langsung deg-degan. Nonton film horor aja kamu bolak-balik tegang, teriak-teriak, itu kan deg-degan. Padahal kamu tahu itu cuma film. Iya. Nonton film horor direwangi merem segala. Takut melihat hantunya. Loh ya jangan nonton film horor. Masa takut lihat hantu kok nonton film horor. Orang takut itu tension. Jadi mengalami ketegangan dalam dirinya. Biasanya berkeringat dingin, jantungnya berdebar-debar, itu tension. Kemudian yang kedua ragu-ragu, doubt. Ini maju apa mundur, dilanjutkan apa berhenti saja, itu kan ragu-ragu. Itu biasanya orang yang ada yang dikhawatirkan. Enaknya saya ngapain ya? Kok ragu-ragu ya mau ke situ? Keraguanmu itu menunjukkan ada yang kamu takuti. Mau saya tembak apa tidak ini? Kok nek tak tembak? Pasti kamu takut. Kenapa kamu ragu-ragu? Takut ditolak. Atau takut dimarahi, takut dianggap tidak tahu diri. Itu kan ada keraguan menunjukkan sebenarnya kamu sedang takut. Kalau itu pasti anxiety and worry. Cemas dan worry ya takut. Worry itu takut atas dasar kognisi. Jadi takut yang ada rasionya, ada alasannya, itu worry. Kalau anxiety itu kebalikannya. Cemas yang cemas saja, kadang-kadang tidak rasional. Itu anxiety. Makanya ada penyakit namanya anxiety disorder. Anxiety disorder itu gangguan kecemasan. Misalnya kalian tiap hari dengar orang kena stroke, dengar orang sakit jantung misalnya, tiba-tiba kamu pusing terus, waduh jangan-jangan stroke ini, wah jangan-jangan, itu anxiety disorder. Waduh ini jantung ini deg-deg, akhirnya kamu ke UGD, dokternya bingung kok ke UGD enggak apa-apa mas, cukup dengan Paramek beres sampean misalnya. Justru nanti penyakitnya jadinya ya anxiety disorder itu. Kamu harus ke psikiater kalau gitu terus-terusan. Cemas terus. Gitu loh. Kamu gatel aja, oh jangan-jangan kanker kulit ini. Wah, pokoknya apa wae kamu lebih-lebihkan. Itu gejala kecemasan. Oke, kalau kamu ngalami kayak gini harus ke psikiater. Itu harus disembuhkan. Yang kena bagian tertentu dari otakmu. Jadi opo-opo digeneralisir, didramatisir seolah-olah kamu parah. Terus suspicion. Suspicion itu curiga terus. Jadi kalau ada orang kok nuduh terus, curiga terus, jangan-jangan itu biasanya ada yang dia takuti. Just tinggal kamu cermati aja yang ditakuti apa. Orang yang suudzon terus, itu biasanya ada yang dia takuti dari yang disuudzoni. Kamu pakai bajuku ya, kamu pakai sabunku ya, kamu pakai sikatku ya, itu kan curiga. Itu pasti ada yang dia khawatiri. Mungkin kalau khawatir kalau sabunnya dipakai, tak buang aja daripada sisamu misalnya. Itu kan ada yang ditakuti. Jadi suspicion. Termasuk yang kedua agitation. Agitation itu menghasut, mengacaukan. Orang yang takut itu kan sok-sok bikin kacau. Yang lain tenang-tenang, dia jangan ke situ, jangan ke situ. Hati-hati di sana ada penghuninya. Hati, nah itu agitasi namanya. Contoh paling gampang itu. Oke, terus paranoid. Ya kalian menyebutnya parno. Paranoid itu takut yang tidak ada alasannya, tidak berdasar. Terus-terusan. Itu paranoid. Jadi
Mentang-mentang tetangganya misalnya sakit diabetes, dia minum teh manis aja. Wah, saya nggak manis-manis lagi sekarang, Parno. Nanti makan apa dikit ada manisnya. Waduh, ini diabetes ini mesti. Nah, itu namanya Parno. Jadi manifestasi ketakutan. Terus malu. Biasanya embarrassment itu malu atas sesuatu yang sudah terjadi. Itu biasanya nanti melahirkan ketakutan. Saya ndak gitu-gitu lagi, saya ndak ke situ-situ lagi. Itu embarrassment. Misalnya kamu nyanyi kok terus temenmu tutup telinga semua. Wah, itu kan terus kamu malunya luar biasa. Habis itu kamu mesti takut kalau mau nyanyi. Jadi di antara manifestasinya itu embarrassment, malu. Orang yang sudah jatuh malu itu biasanya terus ketakutan. Jadi aku ndak nyanyi-nyanyi lagi lah. Aku ndak presentasi-presentasi lagi lah. Aku presentasi kok teman-teman cekikian terus. Berarti presentasiku menggelikan mesti kan gitu. Terus kamu, aku ndak presentasi lagi, diketawain tok misalnya. Itu embarrassment. Dan pengalaman ini akan membuat besok-besok kamu ketakutan. Kalau waktunya presentasi terus pamit, mohon maaf Pak, saya sakit, ndak bisa masuk kuliah pas waktunya presentasi. Nah, itu biasanya ada pengalaman di depan yang membuatmu takut. Jadi manifestasi ketakutan itu ini antara lain, ya setiap orang beda-beda. Ada orang yang kalau takut itu ndak tension tapi malah cengenges-cengenges. Tapi ndak mau ngapa-ngapain. Ayo maju. Ndak bisa ya Pak. Itu ya janjane ya rawani. Jadi sudah ditembak aja, sudah kayak gitu. Gitu kan ya wes. Oke. Itu jane tegang cuma yo ekspresinya meringis. Jadi itu juga manifestasi ketakutan. Oke, jadi ndak apa-apa ya kayak tadi manusiawi asal pas porsi dan proporsinya. Ndak berlebihan. Kalau ini objeknya, basic human fears yang ditakuti orang itu secara umum ini. Yang pertama takut gagal. Tidak ada orang yang bilang saya ingin gagal saja Pak. Tidak ada. Semua orang ingin sukses. Nah, yang kedua takut ditolak. Takut tidak ditolak ya. Tidak cuma urusan nembak pasangan ya. Banyak macam-macam ditolak itu. Ditolak itu tidak diterima. Yang kamu persembahkan tidak menyenangkan orang sehingga mereka tidak nerima. Itu juga ditakuti orang. Kenapa tadi kamu nggak mau nyanyi lagi? Kamu takut ditolak lagi. Wong tadi saya nyanyi semuanya nutup telinga. Semuanya pura-pura nggak dengar. Nah, itu ditakuti juga pasti. Fear of rejection. Yang ketiga, fear of the unknown. Takut pada yang tidak diketahui. Ini juga sering terjadi. Sesuatu yang misterius kan menakutkan bagimu. Yang tidak pernah naik motor, dia tidak tahu enaknya naik motor, tidak ngerti tekniknya naik motor itu menakutkan. The unknown, yang dia tidak tahu itu menakutkan. Oke, ndak enak ya rasanya jadi takmir, itu kan menakutkan. Kenapa kamu ndak tahu? Jangan-jangan bukan nggak enak, tapi nggak enak sekali misalnya. Harus capek-capek nyiapin kopi, nyiapin. Kamu takut kenapa? Karena the unknown, kamu ndak tahu aslinya. Ndak enak ya jadi artis, apa-apa diberitakan. Nah, itu kan kamu ndak tahu, wong artisnya menikmati kok. Terus loh iya kan, dia apa saja dapat sekarang, nggak perlu capek-capek viral. Loh sekarang artis kan nyari viral. Jadi yo viralnya dapat, uangnya dapat, enaknya dapat. Nah, kamu
Oke, yang capek kan kamu. Kamu sekarang capek-capek bikin meme, capek-capek bikin poster, capek-capek tentang itu. Nah, oke. Yang nggak tahu bilang, wah itu enak saja kan gitu. Fear of the unknown. Itu kan dunia gaib bagimu. Bagi kamu kan nggak masuk akal. Alah gitu aja kok mahal amat. Loh, kamu nggak tahu. For of the unknown, wilayah-wilayah gaib itu. Kadang-kadang perilaku orang di dunia yang berbeda denganmu kan tidak masuk akalmu. Dan kamu takut ke sana. Kamu nggak membayangkan sumpek ya jadi presiden itu. Karena kamu tidak tahu, maka kamu takut. Tidak enak ya jadi ulama itu. Loh, kamu tidak tahu. Jadi ya ulama nanti tahu. Fear of the unknown. Orang itu biasanya takut pada sesuatu yang belum dia pahami. Kalau yang ini nggak perlu saya jelaskan. Takut mati. Iya. Oke, iya. Jadi mati itu menakutkan. Sebenarnya mati itu sama kayak atasnya. Fear of the unknown. Mati itu kan misterius. Kamu nggak tahu. Besok setelah mati ada apa, kan gitu. Wong yo yang mati ndak ada yang kembali. Ada nggak ya yang punya ide nanti habis memakamkan siapa dikasih CCTV gitu, dilihat di laptopnya biar tidak lagi unknown. Tapi ya ndak mungkin ketemu. Kenapa? Karena barangnya memang gaib. Barang gaib ya ndak mungkin kelihatan. Jadi orang takut mati itu wajar. Basic human fears. Tidak apa-apa. Asal efek dari takut mati itu positif. Karena kamu sadar bahwa kamu akan mati, apa yang kamu lakukan itu kan selanjutnya itu. Oke, nanti dijelaskan ini antara lain oleh Heidegger, nanti di belakang ada. Fear of isolation. Nggak punya teman, sendirian, terasing, itu orang juga takut. Menyendirinya orang, dia tetap butuh orang lain. Sendiri 100% itu nggak mungkin. Kalau nggak percaya kamu yang merasa, saya introvert loh Pak, nggak butuh orang lain, tinggallah di hutan, kamu ya stres. Nggak bisa, orang butuh orang lain. Dia takut kalau tidak ada siapapun. Kemudian yang terakhir takut kehilangan dirinya. Takut tidak eksis, takut tidak dianggap. Takut tidak jadi dirinya sendiri. Nah ini fear of loss of self. Kehilangan diri. Kehilangan kesadaran hidup. Atau menjalani hidup yang tidak bermakna. Itu orang takut. Kamu ada atau tidak, aku tidak peduli. Ya, itu orang tidak mau digituin. Orang takut kehilangan dirinya. Ini basic human fears. Ini dasar yang orang pasti takut menghadapi ini. Meskipun formatnya beda-beda. Nah, ini yang tadi saya bilang, takut itu wajar, cuma takut yang sehat dan takut yang rasional, masuk akal. Takut yang sehat itu takut yang menghasilkan perjuangan, takut yang wajar menghasilkan kebaikan, itu takut yang sehat. Ada takut yang tidak sehat. Takut yang tidak sehat itu ya buahnya jelek. Hasilnya rusak. Mungkin kamu keras pada orang lain, akhirnya kamu menyiksa orang lain, menyakiti orang lain gara-gara ketakutanmu. Takut jagomu kalah, terus kamu merendah-rendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, menganggap semua yang dari yang kamu takuti itu jadi jelek dan seterusnya. Itu namanya ketakutan yang tidak sehat. Bahwa orang takut jagonya kalah itu wajar. Tapi takut itu membawa kemana, itu nanti yang akan menilai apakah ketakutan itu sehat atau tidak sehat.
Jadi kalian boleh takut, tapi tetap yang sehat. Takut mati menghasilkan kesadaran untuk lebih dekat sama Allah. Itu kan sehat. Takut tidak eksis membuat kamu sungguh-sungguh berjuang agar diakui di tengah masyarakatmu. Itu kan takut yang sehat. Jadi usahakan kalian takut, tapi takut yang sehat, bukan takut yang tidak sehat. Yang kedua, takut yang rasional. Saya mau bantu tetangga sebelah, Pak, tapi saya takut ya, Pak. Nah, itu tidak rasional. Wong bantu orang kok takut. Jadi takutnya yang rasional. Yang tadi saya sebut, ketakutan-ketakutan dasar, itu kan masuk akal orang takut. Takut mati, takut itu kan. Saya mau nembak, Pak, tapi saya takut kalau diterima gimana? Itu tidak rasional. Nah, ayo. Itu kan tidak masuk akal, tidak diterima. Jadi oke, saya takut ya, Pak, takut bahagia saya itu. Beliau nggak ono takut kok takut bahagia. Itu tidak masuk akal, tidak rasional. Jadi ya jadi manusia yang normal sajalah. Jadi yang ditakuti yang memang menakutkan. Kalau ada yang tidak menakutkan kok kamu takuti, itu kalau secara psikologi kadang disebut fobia. Fobia itu ketakutan yang tidak rasional. Kan ada kadang-kadang orang itu fobia terhadap bulu-bulu. Kalau ada baju-baju ada bulunya, dia gemeteran, dia kayak orang lihat hantu. Ada orang karena takut pada ular, terus segala yang mirip ular dia takut, fobia. Sabuk yang melingkar-lingkar dia takut. Apa yang melingkar, itu sudah perlu psikiater. Jadi kalau ada yang takut kok tidak rasional, apalagi berlebihan, itu nanti namanya fobia. Saya tidak tahu di sini ada yang fobia apa tidak. Fobia itu objeknya tidak rasional. Kalau bagi orang lain itu biasa-biasa. Misalnya saya tadi membawa pulpen, saya takut sekali, Pak, sama pulpen ini, gemeteran saya kalau ada pulpen ini. Nah, itu kamu perlu psikiater. Oke. Terus jadi ini kategori-kategorinya.